kenapa bukanya hanya 2 kali dalam seminggu? Dan sekarang udah 80 loyang ya? Iya. Sudah nggak 40 loyang? Enggak. Sudah minimal 60 kita. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Hari ini kami sebetulnya datang ke sebuah tempat yang saya sebenarnya nggak asing dengan tempat ini, tapi lama sekali nggak datang ke sini dan hanya berjarak kira-kira tadi saya hitung 700-an meter dari kantor Mojo. Di sebuah kedai pizza yang unik sekali karena hanya jualan pizza seminggu maunya 2 kali. Udah terlalu kaya. Dengan Mas Francis Magastowo. Magastowo ya. Kan. Saya kemarin diprotes. Dipanjang di ini. Itu tolong dong hostnya itu dihafalin tuh siapa, di riset dulu narasumbernya. Saya tuh ngeriset bro. Cuman kalau nama itu selalu. Kalau kita kan nggak perlu riset Pak, udah kenal dari dulu sebetulnya. Jenengan kenal bapakku. Iya. Udah lama. Iya, Mas Magas ini punya bisnis namanya Francis Pizza. Benar sekali. Yang ada di rumahnya sendiri dan seperti tadi hanya buka Jumat dan Sabtu. Oke, sebelum kita ngomongin soal pizza, Mas Magas ini unik perjalanan hidupnya. Lahir di Jogja. Lahir di Amerika sebetulnya. Nah, lahir di Amerika ya? Iya, aku lahir di Waktu Amerika. Pak ini putranya antropolog sohor lah di UGM dan di Indonesia, Pak PM Laksono. Pak Laks kan memanggilnya. Guru saya kebetulan. Saya pernah workshop di rumah ini. Oke, lahir di Amerika. Waktu Bapak ngambil PhD. Iya, waktu Bapak kuliah S3. SD di Jogja. Jadi aku cuma nunut lahir gitu loh. Nunut lahir karena lahirnya di akhir Bapak menyelesaikan. Ilatnya udah ilat keju berarti ya. Rayo ilat gudeg Pak. Jawa. Ya ilatnya ilat Banjarsari, tahu guling Mas kalau di sini. Tahu guling di Pasar Jangkang. Iya. Tahu kecil. Soalnya kalau anaknya Pak Mansur, almarhum Mansur Fakih, Mas apa tuh? Yang anak barepnya itu yang sekarang jadi dosen. Aduh, lupa. Itu Mas Adik sama Mas. Ya, yang kakaknya. Aduh, itu dosen FIB juga. Iya betul dosen FIB. Ya, pleset lupa. Iya itu, kalau kata almarhum Pak Mansur dulu, dia menikmati masa kecil agak lama di Amerika sehingga cara berpikirnya sudah pakai gaya bahasa Amerika, nggak perlu ditranslate lagi bro. Kalau kamu pakai udah enggak lah ya, sebabnya lama juga kuliah di sana kan. Aku jujur lebih jadi ada hal-hal tertentu kayak misalkan menulis, menuangkan ide lebih mudah dengan bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Malah bahasa Jawa. Iya, aku paling susah bahasa Indonesia. Aku kapan hari itu membuat ini lucu sih. Aku membuat Insta story untuk memberitahu gitu kan untuk orang-orang kalau bookingnya sedang dibuka. Aku nulisnya tuh pengumuman bukan pengumuman, Mas. Dan aku tuh bukan karena salah ketik ya. Bukan dengan itu honest mesti kayak bener-bener aku. Menurutku ini benar. Untung pacarku kayak Magas itu salah gitu. Terus jadi kalau bahasa Indonesia aku minta tolong pacarku untuk ini. Karena ya enggak tahu ya, aku mungkin karena edukasiku di sana juga jadi karena ya ketika kita kuliah kan itu dimana kita dituntut untuk menuangkan ide kan. Iya. Jadi aku semacam terprogram kalau menuangkan ide ya bahasa Inggris gitu. Tapi SD itu ada di Klidon. Ini daerah yang mohon maaf ya waktu Mas Magas ini kecil ini waduh orang bilang tuh tempat jimbuan anak lah gitu ya. Iya. Ya masih kebun semua juga. Enggak, aku di SD Kanisius Sengkan. Tahu saya. Oh berarti ke bawah ya? Ke bawah. Antar jemput lah. Antar jemput jam setengah. Saya tahu itu SD sangat keren SD Kanisius Sengkan.
Iya. Dulu Oke. enggak sih. Wah, Dulu, masa sih? dulu kan ya masih yang di belakang. Iya, masih sekarang kayaknya. Kan sekarang ada 2 Mas. Ada Dulu, 2 bener. Dulu kan yang di belakang yang agak lebih masuk kan TK tuh yang di Betul, betul. yang di atas SD. Karena gua hampir tak sekalian situ TK-nya. Kalau sekarang udah ada bangunan baru ya? Sekarang SD-nya kan sama di belakang. Iya, iya. Yang TK-nya tuh udah campur SD. Ya, tapi tetap Kanisius tetap oke lah. Ya. Ya. SD di situ, SMP PL1. Pangudi Luhur Iya, 1. PL1 Timoho. di Timoho ya. Iya, Jalan Jauh. Timoho 2. Jauh. Sorry, naik apa? Diantar naik mobil. Tapi pulangnya naik bis. Oh, bis tekan nanti. Oh, dulu kan Mas. Kalau zaman aku kecil waktu SD itu ada jalur bis kuning, kol kuning ya, namanya tuh jalur B1 atau B2. Itu sampai masjid belakang Mojok itu, masjid besar itu. Itu ada bis, ada kolnya itu dari Mirota. Oh iya. Jadi kalau mau ke kota gede, rumah yang kan di kota gede, kita cuma ke situ jalan kaki, naik bis, turun Mirota, ganti jalur 3 atau jalur 4. Oh, udah masih pakai jalur ya? Artinya bis Iya. bis mini itu ya? Iya, bis mini kayak kalau naik turunnya kan Kol Kaliurang. Kol Kaliurang ya. Oh, benar. dari Cemara 7. Kalau dari PL1 naik jalur 3, bis jalur 3. Berarti 2 kali ganti ya? 2 kali, atau kalau mau seneng-seneng sama teman-teman ya mampir Burjo dulu tuh, nanti naik jalur 7 gitu. Jadi jalan sedikit dulu gitulah. Pulang sekolah. Oke. SMA mana? SMA aku di Brito. Ya. Di Brito. Bapak juga di Brito ya? Iya. Bapak juga Tapi di Brito ku agak kelam karena aku nggak naik. Masa sih? Iya, kelas 1 aku nggak naik, mengulang naik kelas 2, baru di pertengahan kelas 2 Bapak yang aku cerita tadi, Bapak menerima award dari Fulbright untuk ke Amerika mengajar, aku ikut. Jadi seperti itu. Sebentar, ini nggak naiknya karena apa nih? Ya karena nakal, karena nilainya jelek. Kebetulan kemarin aku ketemu temen SMA yang dulu ketua kelasku, terus di ngobrol gitu, terus dia yang lebih ingat malah, kamu kan nggak naiknya cuma gara-gara 1 nilai. Yaitu bahasa Indonesia. Jadi memang aku lebih mengerikan sekali ya. Lebih fasihnya bahasa Jawa sebetulnya. Karena SMA kan aku nggak bisa, bahasa Inggrisku tidak fasih kan, tapi aku merasa bahasa Jawa lebih. Kemudian ikut orang tua ke Amerika yang waktu itu dapat penghargaan gitu ya untuk mengajar di Amerika. Itu di Cornell juga ya? Enggak, namanya itu kayak private college gitu, namanya Lafayette ya. Namanya Prancis tapi di Amerika. Ini hotel yang Kidul Ring Road. Iya, model lah gue. Terus pada saat itu kan masih SMA, kemudian orang tua kembali, aku tinggal dengan. Sebentar, kenapa Anda memutuskan ikut orang tua ke Amerika padahal udah kuliah di De Brito nih, walaupun sempat nggak lulus, nggak naik kelas. Udah sekolah ya. 1 pengen, 2 kan aku nakal ya, jadi kayak youth and risk lah gitu kira-kira. Bapakku mungkin khawatir juga kalau aku di sini gitu sendiri misalkan gitu, karena yang lain kan misalkan dititipkan di kolega atau saudara. Wah, tambah bandel. Iya. Jadi ya kebanyakan tulen. Oke. Di sana gitu. Kemudian sekolah terus melanjutkan kuliah lah gitu. Sekolah di sana kan berbahasa Inggris, tentu bahasa Inggris yang harus fasih gitu. Yeah. Mengalami hambatan? Oh sangat. Jadi aku ke sana ya untungnya udah les IF ya waktu SMA kelas 1 kelas 2. Tapi aku juga bahasa Inggrisku sangat buruk. Aku sangat tidak mengerti kayak grammar atau apa gitu. Jadi sekenanya aja. Ya karena sibuk dolan ya. Jadi sampai sana. Dan di sana memang ada sekolah itu ada kelas namanya ESL. ESL kalau bahasa Indonesia. ESL, English for Second Language. Jadi memang isinya anak-anak yang belum fasih berbahasa Inggris, kemudian di kayak kelas akselerasi. supaya dia anak-anak ini 1 bisa. 1 tahun kayaknya ya? 1 tahun. Aku kayaknya selama ini deh bisa kok. Karena temanku dulu banyak sekali yang dari Dominican Republic, dari Meksiko apa semua. Ya atau dari Cina, dari Vietnam, ya memang nggak bisa berbahasa Inggris, jadi kita 1 kelas kayak kamu ngomong apa. Malah kamu kelihatan pintar sendiri. Nggak juga Pak, ya pokoknya ini apalah, tapi sangat menyenangkan. Jadi aku bilang aku menikmati sekolah waktu di
di sana. Oh, oke. Benar-benar aku menikmati karena mungkin juga dunia baru ya. Jadi kurang nggak bosan gitu. Nah, Jadi Anda menikmati Amerika? sekolahnya iya. Amerikanya kan ya tetap Iya tetap menikmati, tapi ya. ya dalam konteks ini kan Oke. konteks edukasi aku sangat menikmati sekali. Hmm. Gurunya di dalam kelas kita yang pindah-pindah kan enak banget. Ya kan jadi Iya. setiap selesai mata pelajaran kita punya kayak 5 menit untuk pindah kelas, ngambil buku, ada waktu untuk beli minum barang semenit atau apa, beli soda atau apa, kemudian ngambil buku, ketemu say hi ke teman yang sebelah locker atau apa gitu. Membuat harinya jadi lebih cepat selesai gitu. Dan aku lucunya Pak. Kamu manggil aku Pak. Oh Mas. Aku kebiasaan ya, semua orang sekarang tak panggil Pak ya. Karena how to serve people ya. Karena kita di Banjarsari. Kita ada di desa Banjarsari. Enggak, ini. Jadi aku di De Brito nggak naik. Di sana aku, jadi satu angkatan tuh ada 700 orang. Aku top 100 Pak, Mas. Jadi masuk dalam 100. Iya. Jadi aku kayak, oh berarti karena aku menyukai sekolahnya, terus aku lebih niat belajarnya, jadi aku bisa excel gitu loh. Dan pelajarannya sebetulnya aku bilang sangat lebih mudah sih daripada di De Brito dulu. Terutama kalau matematika. Walaupun bahasa Inggris ya, matematika lebih mudah. Aku di sana tuh kan SMA kelas 2, berarti masih belajar geometrinya masih simple dan persamaan gitu. Kemudian kalkulus bahkan belum kayaknya di sana. Ada sih kelas kalkulus. Tapi kelas-kelas itu juga terbagi sih, ada yang untuk kelas untuk anak-anak yang normal. Tapi ada anak-anak yang untuk anak-anak jenius yang AP apa sih? Accelerated apa gitu. Iya. AP kelas gitu. Anda masuk AP kelas? Enggak, aku yang kelas-kelas biasa. Tapi karena bahasa Inggris saja kan masih kagok kan. Terus yang aku paling ingat itu kelas sejarahnya, kita setiap seminggu sekali kita harus baca koran, terus bikin clipping korannya, terus nulis apa isi korannya gitu. Terus kelas bahasa Inggrisnya juga menyenangkan, ada satu waktu kita suruh nulis cerita, terserah apa ceritanya, dan nggak disensor, nggak diarahkan tuh kamu ceritanya harus yang apa sopan santun apa, nggak harus bernilai kayak gitu loh. Jadi apapun ceritanya, kita ada kelas gimana kalau bikin iklan ya terus kita bikin beli kertas besar, terus lebih kreatif gitu loh. Aku merasa kayak wah ini yang cocok banget. Pertanyaannya adalah ketika orang tua kemudian balik lagi ke Indonesia, kenapa Anda memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika? Ya karena senang dengan sekolahnya itu, merasa bisa excel gitu loh. Aku di sini ya itu mungkin karena nakal dan kurang konsentrasi, aku di De Brito juga waktu itu merasa kurang happy gitu loh. Iya. Dan ketika kuliah tetap tinggal di sana? Iya. Memilih konsentrasi atau jurusan apa? Jadi selesai SMA ini panjang juga. Gak apa-apa. Jadi aku itu setengahnya seperti vagabond Mas di sana. Vagabond itu ya kayak orang nggak punya rumah, kayak setengahnya homeless gitu. Jadi serius ya. Jadi setelah kuliah, setelah SMA selesai, aku harus menghidupi diriku sendiri. Jadi siapa yang mengharuskan? Aku bilang ke orang tua aku, bapak bayar kuliah, aku bayar hidup. Jadi aku sudah Pak Lex tega gitu. Iya. Jadi aku mulai kuliah itu sudah kerjanya belum lah, apa semua macam pekerjaan lah yang kasar-kasar udah tak lakukan. Ya, untuk makan lah ya. Untuk hidup, untuk kamar. Nah, terus karena gajiku kecil ya, dan aku udah punya teman-teman, aku boleh dong tinggal di rumahmu, izinin orang tuamu dong. Jadi aku kayak tinggal di rumah teman berapa lama, setahun 2 tahun gitu. Jadi aku selalu menjadi bagian dari keluarga orang lain gitu loh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu kan kayak wah hidupku ya kedarang-darang juga gitu loh, maksudnya nggak pernah punya permanent address gitu ya. Itu susahnya hidupku ya bukan susahnya tapi pengalaman hidupku seperti itu gitu loh. Tapi itu menjadi pengalaman yang luar biasa berarti ya. Iya sih. Itu jauh loh. Dan usia ya relatif muda kan. Untung masih 17-18 ya. Jadi udah nggak mikir, nggak punya beban apa-apa, cuek aja hidup ya. Hidup kita, dan kita kan pada umur 17-18 aku nggak mikir kayak butuh. Aku pengen punya apa. Mikirnya ya
hobinya senangnya apa itu tercukupi ya udah. Oke. Sekolah, masuk sekolah terbayarkan sudah gitu. Lalu Anda tadi balik kuliah mengambil apa? Jadi ya itu menyambung itu ya. Awalnya karena vagabond itu kan terus jadi kayak aku nggak punya keinginan apa-apa nih kuliahnya gitu, hanya kuliah aja. Yang penting tinggal di sana dan kuliah gitu ya. Kan, ya, kan ada juga saya seperti itu di Jogja. iya kan, Yang penting tinggal di Jogja dan kuliah. Kuliah gitu. Awalnya itu kuliah istilahnya itu apa sih namanya? Aku lupa ya ininya. Nama jurusannya liberal arts. Oke. Liberal arts itu bukan sekolah seni ya, tapi liberal arts itu jurusan untuk mungkin pada awal diadakannya jurusan liberal arts di Amerika itu mungkin cukup inovatif ya. Tapi sebenarnya liberal arts itu memberikan kebebasan untuk siswa memilih kamu mau belajar apa. Jadi kamu mau biologi campur sejarah apa. Pokoknya yang sangat berseberangan kimia dan seni gitulah misalkan yang sangat itu bisa. Kita semua bisa. Cuma nanti akhirnya ya kamu nano ijazahmu liberal arts. Jadi nggak kayak kamu belajar semuanya gitu loh. Iya. Jadi nggak ada konsentrasinya. Jadi nggak ada konsentrasinya. Nah, di situ kan karena kita bebas untuk nyoba macam-macam. Jadi kita kan kayak, oh aku seneng ini nih, coba nggak suka. Aku seneng ini nih, interestku ini nih. Jadi tanpa kita harus milih sekolah apa, kita sudah bisa mencicipi apa yang kita suka. Nah pada suatu hari ada orang-orang dari Kentucky itu ke Indonesia untuk kerjasama dengan FFD atau apa forum film dokumenter. Ya. Kemudian ketemu ayahku atau gimana, ayahku cerita anakku nih di Amerika nih gitu. Dia sendirian di sana belajar ini kayaknya dia lagi seneng kamera karena memvideo teman-temannya main skateboard gitu. Oke. Nah, akhirnya dikontaklah aku ketika orang-orang ini kembali ke Kentucky. Terus mereka di sana ya seperti non-profit untuk youth at risk gitu kan, ngajari bikin film apa-apa. Dikontak, kamu mau nggak magang gitu, pengalamanmu kayak apa gitu. Oke. Nah dari situ tuh aku magang terus kayak wow ini dunia yang mau aku kerjakan kayaknya. Oke lah aku pindah sekolah film gitu. Selesai magang. Seperti rencananya itu. Gitu. Jadi di universitas pertama yang aku datangi terus itu karena programnya kalau cuma 2 tahun tuh apa Mas? Kalau di sini D2. Semacam program D2 gitu, associate gini ya, selesainya ijazahnya associate. Nah, terus itu aku cari yang kuliah 4 tahun yang ada jurusan film. Udah lah, terus masuk sekolah film. Untung kreditku yang 2 tahun bisa ditransfer. Jadi aku nggak harus 2 tahun, aku akhirnya namanya 3 tahun apa ya untuk gitu. Lulus dengan memuaskan? Lulus sangat puas dengan pengalamannya, pengalaman yang aku dapatkan. Nggak bisa komplain sih dari sisi senang-senangnya dan sisi sekolahnya dapat semua dapat sekali. Dan punya optimisme untuk menggeluti dunia film. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi pandemi. Enggak, di sana dulu. Oh, di sana. Ya kan? Di sana kan. Di sana dulu dong. Kan udah lulus nih. Jadi jago bikin film nih. Oh, kalau jago belum. Kan anak kuliahan ya. Jadi kayak kalau anak kuliahan kan besar kepala tapi portofolionya kan tipis gitu. Kita angan-angannya besar tapi kemampuannya tipis gitu. Dan kebetulan aku di sana adalah generasi yang nanggung sekolah filmnya. Karena pada saat itu transisi dari film, maksudnya film seluloid, ke digital. Film seluloid terus digitalnya masih mini DV. Beralih ke DSLR yang kayak sekarang. Itu tahun berapa tuh berarti? Itu 2010 2012 itu. Jadi portofolioku semua mini DV dan celluloid. Orang-orang yang pada saat itu sudah bergerak ke digital yang waktu musim 5D atau apa gitu-gitu. Jadi portofolioku tuh void. Jadi aku tinggal lulus kayak nggak punya portofolio dan alat kamera kan mahal sekali ya. Betul. Pada saat itu kan kamera digital bisa syuting HD aja tuh udah kayak ya puluhan juta kan kerasa banget. Sedangkan aku kan poor college student gitu. Ya akhirnya ya
pelan-pelan merangkak lah, dibantu orang tua, dikasih proyek ini. Ada. Tapi masih di Amerika? Aku di Amerika setelah lulus tuh hanya sekitar 6 bulanan sih. Enggak, kenapa memutuskan pulang dan tidak berkarir di Amerika? Karena tidak mendapatkan itu tadi apa namanya? Portofolio yang baik. Bukan, tidak mendapatkan internship yang aku kejar itu tadi yang. Jadi ketika lulus, aku tanya dosenku ada nggak yang tempat internship yang apa namanya, yang arahnya dokumenter nih gitu, apapun lah, terus dikasih itu rekomendasi aku lupa nama NGO-nya non-profitnya, tapi yang memulai Maceless Brothers itu filmmaker Amerika legendary dokumenter. Ya ada miskomunikasi. Terus dan Anda pengen sebenarnya? Aku sangat ingin sekali karena itu kan lokasinya di New York, jadi aku merasa kalau ada internship sudah di New York, kakiku masuk, karena aku akan bekerja di non-profit, pasti ada orang-orang filmmaker lain juga, membangun relasi, pasti bisa lah, terus pelan-pelan ketemu orang-orang lain, terus mulai berkarir lah gitu ya. Ya, nggak dapet itu, nggak dapet, pulang lah kira-kira gitu ya, short story. Itu tahun berapa tuh? 2013. 2013 ya, pulang? Summer. Fall. Jadi semacam Agustus. Iya. Apa yang dikerjakan sesampai di Indonesia? Freelancing, ya sedapatnya aja gitu. Tetap di dunia audiovisual? Iya, di dokumenter. Sempat keliling Indonesia kan? Iya, nggak terlalu keliling, tapi kalau ada proyek yang mengajak itu. Dan kemudian aku cukup beruntung ketemu teman namanya Rate. Dia itu shooter utamanya proyeknya KITL Film, lembaga riset Belanda. Nama program risetnya itu Recording the Future. Yang ambisinya itu umur risetnya 100 tahun. Bentuk risetnya itu kita datang ada 8 tempat yang sudah dipilih dari generasi sebelumku ya. Setiap 4 tahun, jadi kita muter gitu, making round gitu ya. Spot yang sama di. Dan itu, setiap 4 tahun sekali. Bro, aku tahu itu honorariumnya gede banget itu. Aku tahu proyek itu. Ya dulu. Ya, iya kan? Lumayan, enggak kalau gede banget enggak sih, lumayan lah. Normal seperti kalau kita syuting sekarang, kalau syuting harian gitulah sama. Nah, kemudian beruntung itulah, itu yang membantu aku setiap tahunnya ada kepastian satu proyek lah. Satu proyek bisa untuk 2 bulan, 3 bulan lah. Kalau ya hidup biasa ya Mas ya. Kalau foya-foya nggak kayak sutradara iklan lah, nggak mungkin. Ya udah itu, terus nanti ya kalau ada teman ngajak, jadi atau misalkan bapak punya riset, jadi banyak sekali dibantu oleh orang tua aku untuk bekerja gitu, ada aja lah pekerjaan dari kanan kiri gitu. Anda sebenarnya ada harapan untuk tetap menekuni bidang itu, atau sudah mulai ini kok dunia audiovisual, dunia film dokumenter di sini kok kayak gini ya, keras, duitnya nggak terlalu banyak, mesti struggling gitu, gimana? Kalau aku sekarang nggak, yang dulu. Dulu. Pemikiran dulu. Dulu. Kalau sekarang udah menekuni ini. Dulu tuh. Kalau dulu nggak pernah sih Mas terpikir untuk. Aku terima aja susahnya gitu, karena ini ini adalah hidup yang kumimpikan gitu loh Mas. Tapi ternyata mimpi itu nggak enak-enak banget kan? Iya, jadi yang kita mimpikan di Amerika bahwa Maceless Brothers, documentary, nanti aku bisa jadi shooter apa, mungkin kerja untuk apalah gitu, terus naik. Ternyata enggak juga. Ternyata jadi local filmmaker. Nah waktu itu ya udah dijalanin aja gitu. Iya, karena sebetulnya ya plusnya banyak Mas, kan kita kayak kalau misalkan aku nggak buat film, aku juga nggak akan ke Indonesia bagian timur, bertemu orang-orang gitu loh, berbagai macam karakter. Sebenarnya itu juga ilmu yang pengalamanku bikin film ya teraplikasikan di sini. Ya nanti kita obrolin soal itu. Iya. Langsung kita melompat ke bagaimana kemudian ada bisnis Francis Pizza ini. Sebentar lah, minum dulu. Wah, ini karena bapak penting nih. Coca-Cola. Endorse.
Bagaimana bisa terjadi ini pandemi, Mas? Pandemi, project, Iya. terminate. Wah, itu cukup asik kalau diingat-ingat sekarang itu. Iya. Sekarang seru, kalau dulu menakutkan ya. Iya. Sekarang lihat, wah seru sekali itu. Momen-momen genting. Sangat terasa sekali kan, orang-orang harus merubah gaya hidup gitu, sampai merubah mata pencaharian semua. Semua orang, nggak cuma saya kan. Iya. Orang-orang semua kalang kabut gitu loh. Bagaimana hidup hari besok lah gitu kan. Bahkan detik, dan ini kan kita selalu merasa terancam kan dalam hidup. Betul. Sangat berat. Nah, posisi pandemi awal tuh aku waktu mau mencoba menjadi pembuat film di Jakarta. Jadi aku tinggal di Depok, kemudian aku dapat pekerjaan untuk melatih video di Kepulauan Aru. Wah, itu kepulauan yang aku pengen banget kesana tapi belum kesampaian. Oh, tapi nice. kalau dia tadi udah 3 kali ya. Kalau Kepulauan Aru seru sih, Mas. Itu paling seru. Kalau seneng beling, seneng heboh gitu, kalau alim gitu nggak cocok. Itu hampir semua kepulauan di Maluku Utara saya pernah, kecuali Aru. Seru karena sih, dia agak jauh banget tuh, paling ujung timur kan. Iya. Jadi aku sudah pernah ke sana sekali, kemudian berteman dengan kepala dinas pariwisatanya gitu. Okay. Terus karena waktu ke sana juga syuting juga, terus berteman, terus Magas kamu bisa nggak bantuin kami ini? Kami sekarang punya billboard yang TV yang billboard LED itu loh. Kita mau ngisi, kami kasih pelatihan biar anak-anak yang ngisi lah gitu, orang-orang lokal gitu, anak-anak muda bisa. Oke. Pas sudah terbang sampai di Bali, terus ditelepon. Oh ya, gubernur baru saja mengeluarkan surat bahwa tidak boleh ada perkumpulan. Ya siapa? Jadi aku stuck di Bali. Terus stay di sana. Iya, kebetulan pacarku tinggal di sana, jadi kita tinggal bareng di Bali. Kemudian karena kan semua orang pada saat itu juga orang-orang mencoba menyelamatkan diri sendiri kan, kayak bisnis keok lah apa semua. Kebetulan di Jakarta tuh di Depok aku numpang di apartemen sepupuku. Sepupuku butuh apartemen itu untuk disewakan karena bisnisnya dia yang lain juga turun. Jadi aku di sana, terus aku udahlah nekat aja beli tiket. Itu hari terakhir pesawat bisa terbang, Pak. Terbang Jakarta, packing semua, komputer apa semua, baju, telepon kereta. Sudah tidak ada kereta operasi, bis nggak ada. Akhirnya yang jalan cuma travel. Jadi barangku tak travelin semua. Aku masih bisa naik pesawat. Sampai lah, terus akhirnya di Jogja. Di Jogja aku ngapain ya? Situasi sudah. Iya. Beruntung dulu. Iya, beruntung ada filmmaker dari Solo, filmmaker dokumenter. Itu membuat asosiasi dokumentaris Nusantara. Kemudian dia berpartnership dengan TVRI. Jadi semua anggotanya diberi project, Pak. Wah itu baik banget, itu sangat berjasa untuk pizza ini, ADN itu sebetulnya. Diberi project. Setiap orang membuat video 1 menit, ada tema-temanya selama 12 minggu, seminggu satu. Video yang diedit dinilai 1 juta, entah itu ditayangkan atau enggak, pokoknya yang dikumpul 1 juta. Semua raw footage dihitung sekitar 200-an ribu lah per raw footage-nya itu. Jadi selama 12 minggu kita dapat ya projectnya 12 jutaan. Nah kalau kita ngumpulin semua ya, tapi kan aku nggak seganggu itu pada saat itu, kayak wah capek juga mikir ide-ide ini karena jadi ritmik sekali kan. Ya kemudian itu udah dapat, selesai, ada tabungan. Uang ini nggak boleh berhenti, Pak. Ini aku nggak tahu lagi mau dapat kerja kapan lagi gitu kan. Nah, kemudian waktu dulu aku kuliah pernah kerja di tempat pizza. Ya pizza pakai oven, tapi oven gas. Sebagai apa, server? Sebagai tukang ngeluarin masukin pizza. Oh ini ya. Iya, pokoknya masukin pizza, ngeluarin, pokoknya entah gimana pizza jadilah gitu. Iya. Okay. Jadi tapi bukan sebagai chefnya ngadon. Enggak, itu semua adonan datang frozen dari company A atau apa gitu, kita tinggal nyatuin, ngasih sausnya. Lebih pengrajin ya, lebih tepatnya. Terus tak pikir-pikir, aku ngeliat pizza, terus aku juga pernah tempat pizza Jogja juga kayaknya yang agak beda juga, jarang yang aku nikmati di Amerika gitu loh. Kayaknya nggak banyak juga deh. Nah terus
Di Jogja nggak banyak, ya udahlah. Kemudian nonton YouTube nih. Nah, nonton YouTube baru mulai ada sumber ilmu pengetahuan. Itu penyelamat kedua setelah uangnya ADN ini. Revenue dari bekerja untuk dari ADN. Lihat YouTube, mulai dari mengenal pizza New York, pizza Italia yang A, B, C, D, akhirnya ketemu pizza Neapolitan. Gitu. Pizza paling klasik gitu kan? Pizza paling klasik, paling dasar, paling primitif. Karena sesuai banget sama yang aku sukai gitu loh. Tapi memang Anda suka pizza? Aku sejujurnya senang pizza, tapi aku bukan yang kayak aku setiap hari harus makan pizza atau apa, bukan. Tapi suka lah menikmati. Pizza penyelamat perut kan di Amerika murah sekali, $1 1 slice gitu-gitu. Jadi kalau duitnya cekak tuh untuk beli 1 slice ya untuk makan siang, makan malam apapun lah. Kalau nggak punya duit ya pizza 1-2 slice sama minta air putih kan gratis, sudah kita kenyang hidup. Udah savory, mulutnya udah asin gitu, udah berangkat mengarungi hari lah gitu. Saya awalnya nggak suka pizza, tapi karena anak dan istri saya suka pizza, lama-lama saya lumayan suka. Sekarang ya hampir setiap minggu pasti. Iya. Ya itu ketemu Neapolitan pizza, terus ketemu itu paling klasik tuh. Karena dari sejarahnya kan dari Yunani kan, terus dibawa ke Naples ya. Napoli itu ya. Terus baru kemudian karena instingnya pembuat film dokumenter kan riset ya. Terus aku meriset sejarahnya apalah gitu, terus lama-lama kayak wow, ini sesuatu yang sangat-sangat jadi bukan jualan bodoh gitu loh Mas. Jualan kita yang istilahnya kita mengerti apa yang kita jual, ada narasinya, kita mengerti cerita-ceritanya gitu loh. Knowledge-nya ada. Dan itu menurutku sangat menyenangkan sekali, nggak beda dengan metodeku membuat film gitu loh. Karena sebenarnya aku sangat suka sekali membuat film yang ada sisi historisnya, tapi bukan terus melulu histori yang kelam ya, tapi lebih kayak misalkan menceritakan. Film pertama aku di Indonesia itu kan tentang Kaliurang, jadi aku menceritakan villa-villanya, pemiliknya siapa, yang jaga siapa, pengalaman penjaga villanya gimana, gitu-gitu. Jadi sebenarnya sangat antropologis nih. Pasti. Ya gimana ya, kita bilang sekarang aja mengalir di darah deh gitu. Dari kecil dengar bapaknya cerita sama teman-temannya. Tapi ya itulah kenyataannya, itu yang aku sukai. Jadi ketika mempelajari pizza itu nggak hanya belajar resepnya, tapi kemudian kayak ini mengapa sih A, B, C, D, E ini menjadi A gitu, mengapa keju ini dipakai ini gitu. Dan mungkin hebatnya Italinya tuh bisa membuat cerita gitu loh Mas. Iya. Dan ceritanya bisa diakui oleh semua orang. Iya. Kan kita nggak ngerti juga itu si Ratu Margarita atau itu beneran kayak gitu nggak tuh. Aku membaca buku lain ada yang menyangka itu sebenarnya. Iya kan, bisa aja kan. Sebenarnya pizza yang ada mozzarellanya tuh jauh sebelum Margherita datang sudah ada. Nah, cuma ya diceritakannya seperti itu dan sampai kemudian jadi genre sendiri ya dalam pizza. Nah, dari situlah kemudian memasaknya primitif, cuma ragi sama garam sama air sama tepung, sesuatu yang simpel, ketemu api. Ya sama kan, kalau syuting kan kita kayak butuh cahaya. Kalau celluloid mungkin lebih living ya daripada kalau digital ya. Tapi kan intinya kita butuh, ya kalau dalam studio ya cahayanya bantuan, tapi kan sesuatu yang dari nature, cahaya, terus ada objeknya, dan kita semacam sculpting bikin kayak membuat kayak patung sculpting images tapi dari cahaya gitulah. Kemudian ada tools-toolsnya kayak ya anggap aja kalau pakai oven gas mungkin kamera digital, kalau oven kayu mungkin kayak kamera seluloid gitulah, gitu-gitu loh. Nah itu terus kemudian ada uji coba, gitu. Kan tidak semudah itu kemudian perjalanannya. Tidak. Awalnya itu karena pandemi, terus kita mencari kebosanan di dalam rumah kan, kita mencari kesukaan baru yaitu memasak di luar. Maksudnya di alam gitu kan. Kita sangat diberkati oleh siapapun gitu ya. Diberkati di Jogja ini kan kita diberi alam yang sangat indah. Apalagi deket Mojok di daerah kita kan 10 menit udah sampai gunung gitu-gitu loh. Kenapa? Jadi dan pada saat itu kan kayak gitu-gitu kan jauh dari orang gitu.
Nah dari itu belajar masak, bikin ini roti tortilla. Kan itu ragi, air sama garam lah kira-kira. Kemudian tak pikir-pikir ini kan kalau dikasih ragi paling jadi roti kan, roti bisa pizza. Nah dari situlah kasih frying pan gitu. Oke. Nah habis itu setelah itu ya nonton YouTube lagi gimana sih caranya bikin oven yang instan. Jadi oven ada lah. Oke. Jadi kayak batu bata ditumpuk-tumpuk aja. Tumpuk-tumpuk ada. Di Bali aku pernah lihat. Ya, pokoknya ya sangat ini ya sangat nggak proper lah, sangat rudimentary gitulah ininya bentuknya. Ya bikinlah itu. Bikin di sini dulu bapak sebetulnya sudah punya oven untuk hangat-hangat gitu. Jadi ditata aja batu batanya di dalam, beli di toko besi gitu batu bata udah. Terus kok bisa ya ngembang ya, dari situ kan belajar terus. Kemudian sausnya ya sambil belajar mencari tahu. Oh, akhirnya waktu buka pun sebentar, kenapa kemudian memutuskan berani ini layak untuk dijual? Itu kan gini ya, saya berpikiran antara kesukaan dengan keberanian memulai bisnis itu 2 tahap yang berbeda. Oh, itu jawabannya paling mudah, Mas. Gimana? Karena kita kan flat on the bottom. Iya. Ketika kita sudah di bawah nggak ada kita ke bawah lagi. Oke. Ya adanya kan ke atas. Ya. Kalaupun bisnisku gagal, aku udah di bawah, nggak akan itu nggak pengaruh. Tapi gitu. Kan ada tuh argumen atau apapun itu yang kemudian ada ini kayaknya aku jual deh. Bukan sekedar aku nikmati sendiri bersama keluarga. Jualnya dipaksa teman. Karena aku menjamu teman-teman nih udah mulai pada mulai agak-agak bosan di rumah terus hangout gitu pada pakai masker gitu kan. Iya. Udah lama-lama temanku Magas ini kamu jual aja supaya kamu nggak rugi. Oke lah. Oke. Itu dipaksa. Jadi awalnya untuk menjamu teman lah ya. Terus lama-lama jual deh gitu. Iya. Tapi juga takut sih Mas, nervous toh. Jualan itu kan beda ya sama bikin film. Dan Anda belum pernah berbisnis kan? Iya. Apalagi bisnis, mohon maaf, bisnis kuliner itu bukan bisnis sembarangan. Iya. Itu bisnis yang pelitnya minta ampun. Gitu. Ya saya sudah mewawancarai di podcast banyak sekali pebisnis kuliner. Ya itu bukan bisnis yang sederhana gitu. Bukan sih Mas, setelah ku arungi 2 tahun ternyata bukanya sih 2 hari, stresnya tiap hari mikir. Makanya itu pun sudah berhasil loh, stres loh. Iya, apalagi yang pada struggling loh. Saya buka warung 5 kali bro. Oh ya? Gagal semua. Makanya saya tahu persis ini bukan sembarangan bisnis. Terima kasih Mas. Ya aku termasuk yang beruntung ya, dari pandemi aku keluar dengan selamat gitu. Kalau dengar cerita-cerita customer di sini kadang-kadang aku kayak waduh. Oh ada yang sangat berbaik hati sekali padaku ini saat ini. Aku bisa keluar dan malah mungkin aku bilang kehidupanku jauh lebih baik daripada ketika aku bikin film aja gitu loh. Oh ya pastilah. Oke, kita balik ke tadi itu. Begitu Anda sajikan, sebelumnya saya akan tanya, Anda pede dengan bikinan Anda? Itu kan penting juga pertanyaan ini. Pede nggak ya pada saat itu? Harusnya pede-pede aja ya. Pede, tapi ya? At least walaupun pede itu diinjeksi dari apresiasi orang gitu. Iya, tapi juga pada saat itu aku mungkin lebih kayak oblivious ya. Jadi aku nggak tahu pizza yang Neapoli. Aku sangat naif lah. Mungkin lebih tepatnya itu waktu ketika membuka Francis Pizza awal sekali itu, aku sangat naif, tekniknya belum jadi Jadi ya naif Mas. Jadi aku kayak nggak mengerti pizzaku harusnya gimana ya. Itu goalsku seperti apa, mimpiku di pizza tuh seperti apa juga belum terlalu clear gitu. Aku hanya pengen aku kayak latah aja terinspirasi orang-orang yang bikin ini kayaknya keren gitu. Iya. Salah satu tempat yang saya tahu perkembangan pizzanya itu lumayan menarik. Kalau Jakarta nggak usah diomong lah, itu kan beda ya. Itu kan Bali yang pertama. Kita mau cari model pizza apapun di Bali. Ya ada. Kedua Jogja. Iya. Gitu. Nah, kira-kira apa nih yang membedakan Francis Pizza dengan pizza-pizza yang sudah lebih dulu established di Jogja dan punya karakter-karakter sendiri? Jogja itu banyak loh bro, pizza. Sekarang atau waktu buka?
Loh, sejak dulu? Karena Francis Pizza tuh evolving. Oke. Kita sekarang. Kalau sekarang ya. Hmm. Sekarang di Jogja kita adalah satu-satunya pizzeria mungkin. Yang lain Italian restaurant. Kita menu utama kita star of the menu ya cuma pizza gitu ya. Kita tidak jual pasta, salad pun itu kita bikin salad insalata caprese itu dari fresh mozzarella yang kita buat sendiri fresh mozzarellanya dengan tomat dan ini. Jadi lebih kita punyanya apa itu yang kita jual gitu loh. Kemampuan kita bisa bikin apa itu yang kita jual. Jadi itu sih. Di titik apa ya? Secara kualitas Anda menyatakan bahwa ini sudah di puncaknya kita bisa sajikan kepada konsumen gitu. Itu butuh berapa bulan untuk sampai ke sana? Butuh tahun sih. Setahun ya? Iya tahun. Jadi awal buka kita masih belanja tomat di pasar. Kita nggak ngerti lah. Orang ya itu saya bilang naif karena aku tidak tahu di mana beli tomat Itali, maksudnya yang kalengan Itali yang bagus. Tidak tahu beli Parmigiano di mana, tidak tahu beli ina itu. Jadi ya udah pasar beli direbus ya kan dari YouTube kan ada orang bikin saus pakai tomat direbus dipil kemudian dikasih apalah garlic oregano apa basil atau apa semua. Awalnya seperti itu. Kemudian aku merasa aku harus beda ini sama orang-orang lain. Jadi nggak mungkin aku mengandalkan kayak jualan di rumah gitu loh. Ya. Itu menurutku juga di rumah kan karena kepepet. Bukan karena keinginan, kemampuan bisnisku modalnya hanya bisa membuat di rumah. Karena hasilnya dari kerja ADN itu sebulan 12 minggu itu menjadi oven gitu kan. Iya. Jadi aku buka, jujur waktu buka itu uangku di bank hanya Rp300.000. Oh ya? Iya. Dari 12 juta tadi dari itu? Dari 12 juta untuk tukang untuk apa semua dan dibantu Bapak Ibu untuk bayar tukang apa ya seadanya. Akhirnya ketika buka itu uangku di bank Rp300.000. Wow. Itu kemudian buka ada pre-order apa-apa mendapatkan uang 700.000 pertama bukan laba loh Mas. Omset ya? 700.000 pertama itu udah kayak ya ampun. Ternyata aku tuh dulu waktu bikin film itu sesuatu banget ya. Karena kan nggak ada Pak. Zaman itu kalau orang syuting maksudnya orang benar-benar syuting beneran ya. Betul. Bahkan videografer pun kan paling enggak 1,5 juta sehari gitu. Iya. Ini kita 2-3 hari 700.000 ini kayak wow. Wah ya berat. Itu dan itu kerja keras. Humbling experience kan. Jadi kita kayak lebih menghargai uang daripada waktu freelancing kan kita kanan kiri dapat kerja ya udah buang-buang aja. Nanti dapat kerjaan lagi gitu kan. Betul. Ini benar-benar kayak blood, sweat and tears gitu loh. Ini sudah bukan bekal privilege aku bisa kuliah atau apa gitu ya. Ini benar-benar kayak ground zero nyata. Gitu ya. Ini kaca ini 1,5 juta pertama laba masih aku pakai. Ya. Kalau Anda datang ke sini, lihatlah kaca ini. Ini juga papan tadinya dingklek kita bikin bar. Aku inkorporasikan ke meja yang baru. Oke. Tapi sorry itu kan cukup proper ya. Apa enggaknya? Memang sejak dulu udah gini ya. Enggak, awalnya ya cuma semen, enggak bisa beli keramik Mas. Enggak bisa beli keramik, enggak bisa beli peredam panas gitulah. Sorry itu ini agak ergonomik, jadi Anda mesti bungkuk ya? Iya, agak kan? Bungkuk ini terlalu rendah memang. Terlalu rendah ya? Karena kan kita nggak ngerti ya. Ya itu orang naifnya bisnis sekarang kita belajar dari nol. Ya Anda 40 loyang sehari kan dan 2 hari. Kalau misalnya 80 loyang sehari. Sekarang udah 80 gitu. Enggak, kalau misalnya setiap hari capek juga bro. Iya, sangat capek sekali. Oke, bener nggak Mas Magas ini kemudian mengambil bahan-bahan tertentu dari pihak-pihak tertentu yang memang secara spesifik dipikirin gitu? Misalnya organiknya atau dari supplier tertentu gitu. Itu juga nggak mudah kan? Kalau organiknya aku sudah nggak terlalu ini sih Mas. Nggak. Aku juga bukan menjual makanan yang makanan sehat iya, tapi aku nggak menjual healthy food. Iya, aku menjual pizza. Saya ngerti. Ya pizza ya ada raginya, ada glutennya. Ya. Mau nggak mau itulah yang kita jual, pizza gitu loh. Betul. Mau gluten free, go to Bali. Iya. Nggak di sini aku aku nggak mungkin juga Mas
mungkin pada suatu waktu nanti ada tantangan baru, aku harus mempelajari ya, bikin dough pakai. Tapi lebih enak kayak gitu kan? Ya. Bisnis lebih nyaman. Maksudnya nggak ada beban-beban yang mesti kita kita panggul yang itu bukan beban kita gitu. Tapi ternyata pada saat ini banyak sekali Mas yang harus kita panggul. Karena aku nggak bilang restoranku halal ya. Aku tidak bilang restoranku halal, tetapi no pork, no lard. Aku karena aku kan nggak ngerti banyak. Iya, aku yakin kalau Parmigiano ya susu sapi, nggak mungkin lah. Itunya juga pakai besi gitulah. Karena aku juga non Muslim, jadi aku nggak bisa aku mengklaim. Aku tidak mengerti rules-nya juga ya. Tapi ya itu sudah bisa dibilang makanan halal sih. Nggak ada bendanya soalnya. Iya. Aku jadi jadi kan banyak juga customer menanyakan sampai ke detail-detail ini yang alkoholnya berapa persen tak kasih tahu, pokoknya aku bilang no pork no lard gitu lah. Iya, itu lebih fair. Iya. Jadi aku tidak mau mengklaim karena aku nggak punya kapasitas lah untuk itu. Oke. Kenapa bukanya hanya 2 kali dalam seminggu? Dan sekarang udah 80 loyang ya? Iya. Sudah nggak 40 loyang? Enggak, sudah minimal 60 kita. Wow. Jadi batasan bawahnya 60 terus nanti naik turun gitu lah dari. Iya. Artinya atasnya 80, batas bawahnya 60 lah. Kalau itu karena nggak mungkin aku nggak mau customer nunggu terlalu lama tuh, karena dengan 60 pizza aja kalau mereka datang bersamaan itu akan nunggu pasti lama. Itu kalau kuota 60 sampai 80. Iya, 60. Oke. Pertanyaannya, kenapa kok hanya hari Jumat dan hari Sabtu? Kalau sekarang aku bilang lelah. Sesimpel itu sih Mas. Awalnya jadi tidak ada gimmick untuk menarik orang atau untuk itu, semacam marketing gimmick itu nggak ada sih. Jawabannya lelah. Karena ya yang prep cuma temanku 1 orang di luar. Jadi kerja saya sebenarnya udah dari hari Senin saya sudah harus order makanan. Jadi ya saya tuh head chef, ya chef yang kerjain gitu loh. Kalau head chef, executive chef kan dia bikin menu dan bikin ordering, yang jalan kan anak buah, ada kaki tangannya. Nah ini saya dari sampai Z-nya. Ini ambil booking itu aja aku sendiri. Nanti bikin mozzarella, untungnya ada yang ngolah, nanti malam aku bikin mozzarellanya. Habis itu doughnya nanti rampungan jam 12 malam. Bangun jam 8, jam 10 aku bagi-bagi dough yang untuk dough bulknya, dijadikan bola ukuran weight-nya yang kita pakai, beratnya. Jam 10 terus nanti prep apalagi jam 1 manasin oven. Teman-teman lain datang jam 3 cuma ngeluarin kursi, motong-motong dikit lah, motong mozzarella atau apa gitu. Tapi sebenarnya yang setiap hari kerja 1 orang. Oh ya. Kalau ini cuma hari Kamis aja Mas Sawab ini sekarang. Oh, Kamis Jumat Sabtu. Berarti dibantu 1 orang. Iya. Jadi kayak Sawab itu datang hari Kamis datang jam 8 karena kita harus beli susu di cangkringan, ngolah untuk mozzarellanya. Aku terima booking. Nanti malam dia pulang, aku bikin dough udah disiapin sama dia. Terus hari berikutnya dia datang jam 3 sore. Kecuali aku minta lebih pagi untuk serve. Iya, untuk mulai service gitu loh. Jadi kerjaku ya kayak kerja di pabrik. Kalau kayak gitu tuh tutup jam berapa, Bro? Jam 2. Tutupnya jam 8 tapi finish kita jam 10. Artinya orang masih bisa lah yang ngobrol. Gitu. Nah jam 10 orang pulang, karyawan pulang, aku masih membuat adonan untuk hari berikutnya. Untuk yang hari Sabtu. Belum nanti ada mozzarella atau apa gitu, nanti kalau ada yang belum bersih aku yang masih ngepel dikit-dikit gitu. Jadi paling jam 1 malam tidur gitu. Ya, capeknya hari Senin. Hari Minggu udah dipakai untuk harus total. Kalau aku harus istirahat sih, istirahat itu total. Balance. Aku harus mencari itulah yang mungkin dicari balance-nya ya. Karena juga ya aku bersyukur Mas dengan buka misalkan sebulan 8-10 hari itu pun aku sudah sangat berkecukupan hidupnya gitu loh. Yeah. Aku ini untuk apa ya, untuk jangka panjang gitu. Aku bukan di sini untuk kayak tren, kemudian kita bikin tren berikutnya apa, kita pindah bisnis gitu. Itu yang mau saya tanya. Anda kan dasarnya adalah seorang pembuat film. Lalu kemudian ketika pandemi
menggeluti bisnis yang kebetulan bisnis kuliner dan kebetulan pula berhasil. Banyak loh yang nggak berhasil. Tadi kan saya sempat ngomong presentasi dari berbagai studi itu kan hanya 5%, termasuk bisnis kuliner. Nah, apakah bisnis ini tuh memang Anda pikir setelah 2 tahun lebih berjalan ini kelak akan jadi pilihan hidup saya atau masih ada keinginan untuk balik lagi menjadi seorang filmmaker? Di fase ini saya merasa sangat beruntung sekali bahwa aku bisa bikin pizza dan aku masih bisa bikin film. Dan sekarang malah aku semakin senang karena aku membuat film untuk diriku sendiri tanpa mikirin aku harus pitching project, mencari dana. Karena film dokumenter yang ternyata aku senang bikin adalah yang low budget juga kebetulan. Ya, dan bisa Anda biayai sendiri? Jadi aku pokoknya asal punya kamera bisa lah kita bikin film gitu loh. Jadi aku malah semakin tidak terbebani. Kapanpun aku mau punya ide, mau bikin film, aku bisa membuat. Artinya gairah seorang filmmakernya malah justru terfasilitasi. Iya, jadi aku sudah nggak perlu bersusah payah kayak bikin proposal, aku harus pitching di forum atau apa. Mencoba mau meyakinkan orang bahwa filmku itu marketnya universal di dunia, akan masuk festival habis. Jadi sekarang aku bisa membuat film untuk diriku sendiri, misalkan ditontonkan orang seneng syukur, kalau enggak ya aku puas karena aku membuat karya gitu. Sekarang saya akan tanya gini bro, di dunia kebanyakan para pebisnis, ketika Anda tiba saatnya untuk melompat atau itu scale up, kamu harus gunakan momentum itu. Sebab kalau tidak, momentum itu mungkin tidak akan datang yang kedua kali atau yang ketiga kali. Pilihan untuk tetap mempertahankan 2 hari buka dalam 1 minggu itu kan pilihan yang unik ya dari sisi bisnis juga. Apakah itu tidak, ya itu tadi, tidak dalam posisi ini seharusnya momentum ini dipakai untuk melakukan lompatan gitu. Kalau sekarang ya aku melihat ya dunia pizza. Jadi aku sekarang sudah berteman dengan beberapa orang pizza gitu. Pebisnis pizza ya? Pebisnis pizza ya. Jadi sudah ada beberapa yang mereplikasi gaya jualannya Francis. Dan aku fair karena nggak di satu kota. Dan aku menganggap karena pembuat pizza itu nggak banyak ya. The more the merrier, dan kita lebih baik berteman. Karena pengalamanku sekarang adalah aku dikecek-kecek sama distributor. Jadi mereka kan seenaknya sendiri turunkan harga, kan kita nggak punya kontrol. Tapi kalau semakin banyak orang membuat pizza, semakin distributor semakin banyak dan kita semakin bisa menentukan. Iya, tidak oligopoli ya. Itu. Jadi kan karena apalagi sekarang kita di Francis adalah fase di mana kita menemukan mozzarella lokal dari Cangkringan susunya, ketemu dengan Parmigiano dari Italia, ketemu keju-keju Italia lainnya, ketemu tomat Italia. Itu kan marriage antara lokal dan import. Nah, itu kan selalu kita kadang barang nggak ada, dan kemudian ketika ada harga naiknya nggak masuk akal, ganti harga bukan naik harga. Itu kan. Dan kita nggak bisa sembarangan mengganti harga itu ke konsumen kan? Iya, dan menurutku kita sedang semua orang-orang pizza sedang ada di momentum di mana kita bisa menaikkan level pizza yang ada di Indonesia gitu loh. Secara kualitas? Secara kualitas. Sudah banyak sekali yang orang-orang mulai terdorong untuk misalkan importer, dan orang-orang Italia yang tinggal di Indonesia pun sudah mulai mau mengimpor barang-barang yang mereka makan di sana dengan yang jadi artisanal produk sana pun sudah bisa masuk sini dengan harga yang cukup reasonable gitu. Dan itu sangat menyenangkan dan itu membuat kan seneng ya. Aku juga belum pernah ke Italia, jadi aku kayak bisa ngicipi apa yang orang makan di Italia dari jauh gitu kan, rasanya kayak wow ini gini ya. Kemudian ketemu chef Italia, ini loh diajari kita makannya gini, kamu ngolahnya gini. Itu ya kayak ketemu mungkin teman film di festival atau apa gitu. Aku pengen bikin film apa gitu. Artinya memang sebetulnya nggak ada satu kecemasan
untuk memanfaatkan momentumnya lagi bagus-bagusnya ini untuk membuat satu lompatan bisnis gitu ya. Ya tetap 2 hari dalam seminggu. Ada, kalau aspirasi tambah hari ada sih Mas ya, tapi bukan scale up yang artinya scale up-nya itu untuk membesarkan bisnis, bukan Mas. Aku scale up-nya mungkin tangga, scale kan kayak menaiki tangga ya scale up-nya ya. Nah kalau bisnis lain mungkin tangga kuantitas. Nah kalau karena aku yaitu naif dan nggak ngerti Italia apa, jadi aku sangat haus dengan barang-barang Italia yang bagus-bagus. Jadi aku scale up-nya kualitas. Oke. Gitu. Nah, walaupun nggak semua yang Italia ya bagus ya, kan ada yang murah juga dan apa. Nggak semua orang Italia juga jujur untuk mungkin mafia kan banyak juga ya. Nggak semua tomat Italia itu juga lahirnya tomatnya tumbuhnya di Italia juga enggak. Tapi ya itu sih yang kami kejar di sini sebenarnya kualitas, dengan alasan aku pengen menjadi semacam pintu untuk orang-orang yang pengen mencoba gitu Mas. Okay. Jadi aku merasa kan yang belum pernah ke Italia itu nggak cuma aku gitu loh. Orang lain pasti yang belum pernah ngerasakan keju Parmigiano itu ya nggak cuma aku pada dulunya gitu loh. Pasti banyak sekali. Jadi di sini ya sudah affordable tapi nggak murah banget lah gitu ya. Tapi kita ya gitu karena kita mau jadi pintu gitu loh Mas. Jadi kayak kamu nggak suka tuh nggak apa-apa. Ya sudah kamu makan yang kamu sukai. Kita nggak memaksa tapi at least kamu mencoba, kamu mengerti oh kalau terapan tradisional pizza seperti ini dengan ini. Like kalau suka ya monggo, senang lah kami suka kembali senang. Kalau nggak suka ya paling nggak kamu nyoba dan kamu mengerti gitu loh. Kamu bisa membuat pilihanmu sendiri gitu. Oke. Ini menjelang babak akhir karena sudah hampir 1 jam. Bro, kalau misalnya yang pesan di hari itu lebih dari 80 loyang istilahnya apa tuh? Ya, piring, kalau kami di sini piring kita nggak pakai pen. Oh ya, piring deh gitu. Itu gimana? Iya harus ditolak. Harus ditolak ya? Iya mau nggak mau kami harus untuk minggu depan gitu. Minggu depan menghubungi lagi atau apa gitu. Ya karena yang mengerjakan satu ya customer service tidak perfect tapi ya kita mencoba sebaik mungkin aja lah. Apa yang paling membuat Anda puas gitu ya ketika akhirnya bisa menyajikan sepiring pizza kepada konsumen? Apa ya? Apa banyak tuh? Kali ya. Ya orang senang sih. Kadang-kadang kalau yang duduk di sini ada reaksi pertama tuh loh Mas. Ya gitu-gitu loh. Itu udah happy. Terus kadang-kadang kan karena semua buatan tangan tidak ada satupun pizza yang bentuknya sama Mas. Iya betul. Dan karena kita pengolahannya ya craftnya itu kita tradisional dan kita nggak pakai kulkas. Jadi dough kita tuh dari kamu makan jam 5 sore sampai jam 8 malam tuh doughnya kan ngembang terus berubah. Jadi bentuk pizza juga berwarna-warni di sini. Kadang puffy sekali pas cuaca panas, kadang flat kalau pas cuaca dingin. Bahkan pernah aku lihat yang di satu video itu yang ada satu bagian keselomot arengnya. Iya gitu. Itu bagian dari art pizza menurutku. Iya, aku senang. Iya benar nggak sih? Iya hampir semua kayak film toh. Mas kalau kita syuting dokumenter semua interview kan beda-beda. Kita ngerjain interview aja lah. Interview kan udah duduk udah gitu. Orang diajak ngomong beda, sifatnya beda, itu kayak do gitu loh Mas. Kayak hari ini kita megangnya gini, kita mau bikin gini, keluar apinya kurang panas atau apinya besar tapi panasnya kurang gitu. Itu nanti semua ada efek-efeknya di pizza gitu. Anda percaya nggak bahwa mood atau kondisi batin atau kondisi emosi seorang chef itu berpengaruh atas cita rasa yang lagi disajikan? Ini pertanyaan agak berat ini. Mungkin percaya nggak percaya kali ya. Iya. Terus bagaimana Anda menyetel mood Anda setiap hari Jumat dan Sabtu untuk tetap dalam kondisi yang baik, karena disitulah waktu-waktu yang ditunggu oleh konsumen Anda? Ya kayak kembali yang tadi itu aku bilang, yang aku bilang tadi Mas. Ya kerja pizza ya hampir mirip kayak kerja film, akhirnya kayak nonton film lah. Kayak ada di dalam film mungkin ya. Ya emosinya berubah dan ada openingnya, mungkin openingnya kita hidupin oven, manasi.
ketika servis ya di tengah-tengahnya nanti di servis kan ketika servis kan ada dramanya juga kayak Iya. terus nanti ada resolusinya akhirnya ada ini kayak jadi kita ketemu siapa emosi marah terus happy Dan semua harus bisa dikontrol. dan tidak pernah sama gitu loh jadi ya menyenangkannya itu mungkin karena tidak perfect tidak pernah bisa distandarisasi dan gaya pizza lama pizza di oven ternyata dari 1800-an gitu kan udah kayak ini pekerjaan yang tua yang modifikasinya sangat sedikit gitu loh. Ini kan ya pokok dari dulu ya kayu, lantai, api, udah selesai gitu. Dan di pembuatan hal seperti pizza ini, makanan seperti pizza ini, ketidaksempurnaan atau kecelakaan justru nilai lebihnya ya. Menurut kalau saya secara personal iya aku nggak tahu ya kalau customer mungkin harapannya yang perfect round semua nggak tahu. Nggak bisa kan. Kalau tangan apalagi aku kan juga baru 2 tahun ya Mas belum kayak 15 tahun apa pizza aku nggak pernah. Iya ada hari yang dimana pizzanya kayak mirip-mirip semua ada hari yang dimana kayak pizzanya ada yang kayak tipis terus ada yang tebel karena apinya juga fluktuatif Mas kan nggak apinya nggak kayak kompor gas setelannya A gitu maksudnya 3/4 kondisi luar. kayunya Belum nanti kalau musim hujan kita dapat kiriman kayu basah wah stressful sekali. Oke, Bro Magas terima kasih banyak sudah 1 jam lebih dan semoga ini kami tadi dari Mojo pesen tuh nggak tahu berapa piring semoga besok masih isih keduman. Tak dumi. Tonggo dewe. Teman-teman mau. Tapi tetap bayar loh kita ini ya. Nggak boleh enggak. Bayar. Ya, nggak boleh enggak. Harus. Iya ya pasti bayar lah Mas. Bisnis kok. Iya. Kita juga kalau ini makanan juga bayar. Iya. Nggak ini. Oke, Bro, sukses selalu ya. Ya, makasih Mas. Semoga ceritanya menambah kehappyan orang dan menambah itu tadi kehappyan dan menambah teman-teman yang lagi belajar bisnis. Oh iya. Ya, itu yang paling penting juga. Kalau aku nggak ada ilmu bisnis ya Mas, aku kan maton traba saja naif itu tadi. Kadang-kadang ya, aku beruntung aja ya. Beruntung lah. Semua orang pada akhirnya ngomong beruntung. Iya. Iya. Tapi ya kerja keras, tapi ya ada beruntung. Ada keberuntungannya. Oke, teman-teman, gitu obrolan saya dengan Bro Magas, pembuat dan pendiri dari Francis Pizza. Bener Francis itu dari nama Anda kan? Iya, nama depanku nama baptis Franciscus jadi Francis. Francis Pizza dan saya nanti kapan-kapan lah sama anak istri karena anak dan istri saya. Bukan besok Mas? Pizza. Besok anak-anak mau jawab. Oh iya. Saya next time lah. Khusus harus siapa tahu ketemu sama Pak Lax. Tetangga Sukoharjo. Oke teman-teman ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Makasih. Makasih Bro. Ya makasih Mas.